Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Seluruh kegembiraan bergema di seluruh dunia dewa kuno. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari kota dan berdiri di depan Bahtera. Selamat datang kembali sang ratu. Semua orang berbicara serempak dan membungkuk dengan hormat. Pemandangan menakjubkan semacam ini disaksikan oleh Ye Beijing yang berdiri di dek Bahtera. Matanya yang indah memperhatikan segalanya. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Jelas dia masih meremehkan popularitas ratu di kalangan para dewa. Ada begitu banyak sumber daya alam. Secara logika, dia juga seharusnya beruntung. Bagaimana bisa kekuatannya masih berada di level ketiga keabadian dewa? Ye Beijing pada saat ini merasa sedikit bingung. Bahkan jika sang ratu tidak suka berlatih, namun keberuntungan pada akhirnya akan maju seiring kekuatan ratu. Sebagai wanita yang dipilih surga, dia secara alami tidak kekurangan keberuntungan untuk meraih kemajuan besar. Namun bagaimana bisa kekuatannya stuck di level ketiga? Ada yang salah. Meskipun sang ratu memiliki aura yang luar biasa, namun kekuatannya berhenti. Pasti ada alasannya. Ye Beijing memegang dagunya sambil berpikir. Dia ingin memahami mengapa ini terjadi. Dia sangat cerdas. Kekuatannya berhenti saat membawa keberuntungan. Ini tidak akan terjadi kecuali dia menyia-nyiakan keberuntungannya dengan cara lain. Mungkinkah dia menggunakan keberuntungannya sendiri untuk memata-matai rahasia surga? Jika memang demikian, tidak hanya keberuntungannya yang akan rusak. Kalau ini terus berlanjut, maka dia akan menanggung hukuman ilahi. Di bawah hukuman ilahi yang kuat, bahkan para keabadian dewa pun akan mati. Tidak heran aku mencium aroma kematian yang mengakar dalam dirinya. Ye Beijing bergumam. Hanya pada saat inilah dia mengerti sosok seperti apa sang ratu. Dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk dapat mengatur keseluruhan situasi. Setelah sambutan meriah dari semua orang, sang ratu muncul di dek Bahtera mengenakan gaun putih. Rambutnya berkibar tanpa angin. Ia telah menjadi bintang yang paling terang. Terlihat sangat indah. Ye Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Seperti seorang gadis penggemar, dia tampaknya tidak pernah menyembunyikan emosinya. Alasan mengapa dia masih kalah bermain catur dengan ratu berkali-kali bukan berarti dia tidak cukup pintar. Namun cara hidup dia berbeda dengan pengejaran sang ratu. Ye Beijing tidak pandai membuat perhitungan. Bahkan dia tidak terlalu banyak usaha untuk memperkuat kekuatannya. Dia tampaknya hanya fokus pada dirinya sendiri. Sorakan gembira terdengar satu demi satu setelah melihat sang ratu muncul. Sudah lama sejak ratu meninggalkan dunia iblis kuno. Semua orang di alam dewa kuno sangat khawatir kepadanya. Ini seperti kehilangan pilar. Kembalinya sang ratu telah membiarkan mereka melihat harapan lagi. Semuanya, maaf telah membuat semua orang khawatir. Ada beberapa kejutan yang tak terduga selama perjalanan. Sekarang seperti yang kalian lihat, aku telah kembali. Meskipun saat ini kita berhasil mengusir Taisu dari Sensi dan menjalani masa damai, namun jangan lengah dan menyia-nyiakan waktu. Tetaplah berlatih dengan sekuat tenagamu. Suara ratu keluar. Lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Suaranya bergema di seluruh dunia dewa kuno. Ini tentu saja merupakan suatu kepastian yang dapat menenangkan hati setiap orang. Perkataan sang ratu nampaknya telah menginspirasi semua orang, membiarkan mereka menumbuhkan antusiasme. Mereka yang bisa memasuki dunia dewa kuno adalah orang-orang terpilih yang datang dari segala penjuru Sensi. Alam dewa kuno telah menjadi pengganti aliansi abadi, membina orang-orang kuat dengan cepat. Kerumunan di sekitar masih tidak bubar. Mereka menatap sang ratu dengan mata paling bersemangat. Di dalam hati mereka, yang paling mereka kagumi adalah sang ratu. Setelah matinya yang mulia Susang, sang ratu telah memimpin para dewa. Jadi di hati orang-orang, ratu telah menggantikan peran Susang. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan merupakan Susang yang bereinkarnasi, namun untuk saat ini, dia tidak dapat menggantikan kedudukan ratu di hati mereka. Setelah ratu pergi, Pavilion Qianji belum berhenti. Masih berjalan siang dan malam. Sang ratu melangkah maju dan kembali ke Pavilion Qianji. Jika bukan karena Pavilion Qianji miliknya, selalu ada ribuan masalah yang tidak bisa diprediksi. Ye Beijing, ini duniaku. Nikmatilah. Sebelum ratu pergi, suaranya sampai ke telinga Ye Beijing. Ye Beijing menatap kerumunan orang dengan rasa ingin tahu. Semua orang di sini tampak penuh energi, seperti tunas yang tumbuh dari dalam tanah, mendorong tanah dengan kuat dan tumbuh subur karena sinar matahari. Pada saat ini Ye Beijing ragu-ragu.
Kemudian dia menatap Xiaoyan yang masih mengasingkan diri di dalam ruang retreat Bahtera. Setelah itu Ye Beijing menggerakkan tubuhnya memasuki kota para dewa kuno. Segalanya tampak segar di sini. Setelah Ye Beijing pergi, Xiaoyan baru saja keluar dari ruang retreat. Aroma ramuan itu langsung menyebar. Kali ini beberapa pil tambahan berhasil disempurnakan. Jika terjadi pertemuan di alam dewa kekacauan nanti, setidaknya dia sudah memiliki pertukaran dengan nomor 7. Semuanya, ayo pergi. Ayo kembali ke Xiao Mansion. Xiaoyan melambaikan tangannya. Semua orang di tim Fearless telah menunggu lama. Dengan Xiaoyan yang memimpin, mereka semua terbang menuju Xiao Mansion. Tidak peduli bagaimana kota-kota di alam dewa kuno diperluas, lokasi Xiao Mansion tidak pernah berubah. Lingkungan sekitar pun sama. Suasana di sini tetap tenang, dan semua orang tahu pemilik rumah ini. Saat Xiaoyan mendarat di pintu, sudut mulutnya perlahan naik. Dia menyukai perasaan pulang ke rumah. Setelah kembali dari dunia iblis kuno terakhir kali, berita tentang penangkapan sang ratu membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki rumah besar itu. Sekarang, dia sangat merindukan wajah-wajah yang familiar itu. Aku sudah lama tidak kembali. Kurasa aku akan dimarahi Cailin lagi. Xiaoyan bergumam. Adapun omelan Cailin untuknya, itu adalah manifestasi cinta memasuki Xiao Mansion. Semua dekorasi rumah masih familiar. Bunga-bunga dan bahkan pepohonan pun tidak berubah. Seolah takut Xiaoyan akan lupa. Setelah masuk ke Xiao Mansion, beberapa sosok bergegas menuju Xiaoyan. Mereka semua menatapnya dengan gembira. Xiaoyan tidak memiliki kata-kata tambahan. Memegang mereka di tangannya adalah bentuk kasih sayangnya. Melihat ini, Xiao Yuweli tampak tidak bahagia dan mengerucutkan bibirnya di samping. Suamiku, apakah kamu tidak takut putrimu belajar darimu? Kalimat ini memecah ketenangan Xiao Mansion. Suasana menjadi hidup. Orang-orang lainnya mulai sibuk mempersiapkan pesta makan malam. Setiap kali Xiaoyan kembali, sepertinya dia adalah tamu yang sudah lama tidak mereka temui. Semua orang menyajikan makanan dan anggur terbaik untuk menghibur. Faktanya, ketika mereka mencapai tingkat kekuatan ini, tidak diperlukan makanan sama sekali. Namun orang-orang dari tim Fearless tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Jika tidak ada makanan dan anggur, sepertinya rasa sentuhannya sebagai manusia akan kurang. Tatapan Xiaoyan beralih melihat istri-istrinya. Selain King Mu'er dan Zenny, dia sebenarnya tidak melihat keberadaan Cailin. Adapun Sun Er dan Xiaoqi, keduanya berada di dunia bawah. Ini juga merupakan tempat yang paling aman. Di mana Cailin? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setiap kali dia kembali, Cailin selalu memarahinya. Sekarang dia tidak mendengar suaranya sama sekali. Hal ini membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Kakak Cailin sudah lama retreat. King Mu'er berkata perlahan. Dia meringkuk dalam pelukan Xiaoyan seperti seekor burung kecil. Retreat? Xiaoyan sedikit terkejut. Faktanya, banyak di antara kekuatan mereka yang telah mencapai batasnya. Sekarang setelah mendengar Cailin pergi retreat, dia tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Tak lama kemudian dia sampai di tempat kediaman Cailin yang sedang mengasingkan diri. Memang Xiaoyan merasakan auranya, tapi aura ini membuat Xiaoyan semakin cemas. Segera telapak kakinya melangkah dengan cepat dan bergegas ke ruang retreat. Sosok cantik itu muncul di depan Xiaoyan. Namun kemunculannya membuat Xiaoyan tersentuh. Cailin kini tidak lagi muda. Rambutnya yang dulunya hitam berubah putih dan penampilannya tampak menua. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.